alangkah baiknya kita berdoa dulu. Melki, silakan pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus atas cinta kasih-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami untuk memberkati agar berjalan dengan baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Melki sudah pimpin kita dalam doa. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Masih punya semangat untuk belajar? Masih. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sakit, Ibu. Kenapa dia? Sakit. Kemarin mandi Main hujan, Ibu. Semoga cepat sembuh ya, Sakis. Ya. Nah, karena masih pagi, Ibu minta kita untuk berdiri dan melakukan satu ice breaking. Di sini nanti Ibu yang pimpin. Silakan berdiri anak-anak. Baik, semuanya sudah siap? Siap, Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk. Sudah siap alat tulis menulis kalian? Oke. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Lupa, Ibu. Oke, Ibu akan kasih tahu. Minggu lalu kita belajar tentang indahnya kebersamaan. Bagaimana kita bisa peduli terhadap sesama, Paul peduli terhadap Rian, peduli terhadap kakak Leo, kakak Melki, tidak egois, saling membantu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi. Oh iya, Ibu minta Rian untuk hapus papan. Tolong ya. Ibu. Penghapus di mana, Ibu? Ada. Oh, iya. Oke, sudah, Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Dengan subtema 1, sumber energi. Pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu harapkan kita semua bisa menganalisis berbagai informasi tentang perubahan bentuk energi, pengamatan tentang perubahan bentuk energi, dan terus kalian juga bisa membuat laporan tentang perubahan bentuk dari energi tersebut. Oke. Paul, Leo, harap tenang. Ya, Ibu. Ibu akan Ibu, ini Melki gambar apa ini, Bu? Melki, Pandai, Ibu. perhatikan Ibu punya gambar. Paul, tolong perhatikan di sini. Sudah? Sudah bisa mati? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, sini Ibu akan kasih soal dari gambar ini. Nanti Ibu tunjuk siapapun itu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, Ibu. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Silakan tulis, Melki. Menjemur pakaian. Ada yang lain? Ada, Ibu.
olahraga itu Ibu. Ada yang bisa menjawab? Tidak bisa Ibu. Oke. Nah, di sini gambar ini dia menceritakan tentang seorang ibu bersama anaknya yang sedang menjemur pakaian. Di sini yang menjemur pakaian di sini ibu dan anak. Terus salah satu manfaat dari sumber energi kita yaitu matahari. Oke. Nah, di sini ibu punya satu gambar, bisa perhatikan. Paul, bisa kamu perhatikan ini, gambar ini? Sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Nah, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Saya Ibu. Ya, Ada seorang ibu dan anaknya menjemur pakaian Ibu. oke. Paul, Tidak tahu Ibu. Rian? Hitam putih Ibu. Iya, berarti di sini menceritakan tentang aktivitas manusia di bawah sinar matahari. Matahari. Oke, yang kedua, berdasarkan gambar tersebut, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Manfaat matahari. Saya Ibu, Oke. Rian. mengeringkan pakaian. Oke. Kalau kakak Melki? Tidak tahu Ibu. Nah, di sini manfaat matahari baik untuk kesehatan, Kesehatan. bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Provitamin D menjadi vitamin D, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan dan mengeringkan baju atau pakaian yang baru habis dicuci. Cuci. Oke. Nah, mungkin ada manfaat lain selain aktivitas manusia tadi. Manfaat dari manfaat matahari. Rian? Oh, buat tenaga surya Ibu. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Rian. Jadi ada manfaat lain yaitu membantu proses pengeringan pembuatan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan yang tadi kakak Rian omong sumber energi listrik yaitu panel surya. Oke. Oke, tadi sudah diceritakan tadi tentang gambar tersebut. Sekarang ibu mau bercerita tentang matahari sumber kehidupan di bumi. Nah, sini ibu akan membaca, silakan simak baik-baik. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Yang ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca yaitu mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Oke, sekarang ibu akan membacakan sedikit cerita. Ceritanya pendek sekali. Di sini, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah.
Tumbuhan seperti jagung yang merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, di sini Ibu ada soal. Silakan kerja dan kita akan diskusikan sama-sama. Kerja dalam kelompok kok Ibu. Iya, dalam kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, Ibu. Paul, tolong perhatikan teman satu. Waktunya 5 menit. Ada Ibu. Bisa kerjakan anak-anak? Bisa Ibu. Itu resep tangan ini. Melki, Masih nakal ini. kelompok 1 sudah selesai. Sudah Ibu. Kelompok 2, Sudah Ibu. Belum satu nomor Ibu. Satu nomor. Kita berbeda. Paul, silakan perhatikan teman di samping. Mama. Ibu Paul terpeta Ibu. Paul, gerak kanan ya. Itu bantat ini kena bantat lagi makin damage. Oh, Sudah selesai.
belum masih satu. Wis. Awi. Kelompok 2 sudah. Sedikit dulu. Oke, waktunya selesai. Silakan kelompok 1 mempresentasikan jawaban nomor 1. Berdiri di depan. Oke, saya dari kelompok saya 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami soal nomor 1. Soalnya apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jawaban yang kami dapat yaitu jika permintaan terhadap jagung tinggi maka harga jagung akan meningkat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya yang sangat bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Sekarang kelompok 2 menjawab pertanyaan yang kedua. Karena di sini hanya 2 soal saja, jadi masing-masing kelompok mendapatkan 1 soal. Silakan Melki untuk menjawab soal nomor 2. Bisa baca Melki? Bisa Ibu. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Jawaban yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi salah satunya adalah dengan memperbanyak pasokan. Itu Ibu yang kita dapat. Oh iya. Jadi di sini Ibu perjelas lagi. Jawaban soal yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, tadi Kakak Leo sudah jawab. Coba ulangi Kakak Leo. Oh ya, jika permintaan terhadap jagung tinggi, maka harga jagung akan meningkat. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan jagung itu terpenuhi? Jadi, Kakak Melki jawab, yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi ialah salah satunya adalah dengan memperbanyak pasokan dari jagung. Oke. Oke, begitu ya anak-anak. Kali ini Ibu akan membagikan tugas. Waktu kalian mengerjakan 5 menit, sama seperti tadi. Silakan kerjakan. Berapa kali di sini pas jalan motor.
Sudah anak-anak? Belum Ibu. Jangan lupa tulis nama ya anak-anak. Iya Ibu.
Ada yang kurang mengerti soal? Mengerti Ibu. Sudah Ibu. Paham sudah Ibu. Ya sudah Ibu. Belum. Saya sudah Ibu. Oke, silakan dikumpulkan. Sudah Ibu. Oke. Sudah Ibu. Baik, di sini Ibu punya tugas, tapi dikerjakan di rumah. Besok ingat kumpul pagi hari di meja Ibu. Ya Ibu. Ya Ibu. Ingat kerja ya di rumah. Ya Ibu. Oke. Baik anak-anak, tadi kita belajar tentang apa? Matahari. Hari. Sumber energi Ibu. Sumber energi. Manfaat. Manfaat Ada dari matahari. matahari. Rian? Rian, tadi kita belajar tentang apa? Matahari Ibu. Matahari. Manfaat dari Paul? Sumber energi Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tidak rasa kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Paul untuk pimpin kita satu lagu. Lagu apa? Lagu yang semangat. Lagu apa Ibu? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila saja. Silakan Paul. Garuda Pancasila. Yeay, menyanyi. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Paul tetap berdiri untuk berpimpin kita dalam doa. Kalian silakan duduk. Duduk di parking tepat Ibu. Oke. Oke Ibu Guru, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mengikuti pembelajaran ini hari ini dengan baik ya Tuhan. Sekarang kami pulang Tuhan, lindungi kami di jalan hingga sampai di rumah kami dan selamat ya Tuhan. Inilah doa dan firman kami ya Tuhan, amin. Oke. Nah, Ibu minta banyak terima kasih untuk kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat antusias. Jadi hari ini kita akan pulang sekarang, tapi ingat kerjakan tugas itu, besok pagi harus kumpul. Ya Ibu. Maafkan jika Ibu banyak kesalahan. Oke, 1, 2, 3. Pulang. Pulang.